Menghidupi kebenaran di tengah dunia berdosa. Hidup sebagai orang percaya di tengah dunia yang berdosa bukanlah perkara mudah. Dunia di sekitar kita semakin menjauh dari kebenaran Allah. Nilai-nilai moral dibalikan, dosa dibenarkan, dan kebenaran dianggap relatif. Dalam situasi seperti ini, orang percaya dipanggil bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi menghidupi kebenaran Allah di tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Yesus dengan jelas menyatakan posisi orang percaya di dunia ini. Yohanes 17 ayat 15-17 berkata, "Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yesus tidak meminta agar murid-muridnya diangkat dari dunia, melainkan dikuduskan di dalam kebenaran firman Allah. Dunia yang berdosa selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Rasul Yohanes mengingatkan dengan tegas. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Menghidupi kebenaran berarti menolak pola hidup dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun hidup benar di tengah dunia berdosa bukanlah kekuatan manusia semata. Paulus menegaskan perubahan yang Allah kerjakan dalam diri orang percaya. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Pembaharuan budi oleh firman Allah memungkinkan orang percaya hidup berbeda di tengah dunia. Yesus juga memanggil orang percaya untuk menjadi saksi melalui hidup yang benar. Matius 5 ayat 14-16 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Menghidupi kebenaran bukan untuk meninggikan diri, tetapi agar Allah dimuliakan. Di tengah tekanan, ejekan, dan godaan dunia, firman Tuhan memanggil kita untuk tetap berdiri teguh. Efesus 5 ayat 8-11 berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Hidup dalam kebenaran berarti berani berbeda demi ketaatan kepada Allah. Paulus juga mengingatkan bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup benar. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Namun penderitaan karena kebenaran bukanlah kegagalan, melainkan bukti kesetiaan kepada Kristus." Pengharapan orang percaya terletak pada janji Allah. Filipi 2 ayat 15 dan 16 berkata, "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan." Firman Allah memberi kekuatan agar kita tetap setia sampai akhir. Renungan ini mengingatkan kita bahwa menghidupi kebenaran di tengah dunia berdosa bukan pilihan tambahan, melainkan panggilan utama orang percaya. Dengan berpegang pada firman, dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup dalam kekudusan,
Kita menjadi terang yang nyata di dunia yang gelap. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam kebenaran MU. Di tengah dunia yang berdosa dan menyesatkan, kuatkan kami agar tetap setia kepada firman MU. Bentuklah hidup kami supaya menjadi terang yang memuliakan nama-Mu. Tolong kami untuk hidup benar bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi oleh kuasa Roh Kudus MU. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.